itu. Tapi kan Kartini ingin melanjutkan pendidikan di luar negeri, Bu. Cukup ya nih, ini adalah tradisi turun-menurun dari nenek moyang kita. Dan kamu tidak boleh melanggar aturan itu. Kamu akan tetap dipingit dan kamu akan dikawal kemanapun kamu pergi. Sampai calon suamimu itu datang menjemputmu. Kartini adalah anak perempuan pertama. Maka ialah yang pertama kali merasakan bagaimana rasanya dipingit. Kamu kenapa? Sepertinya kamu sedih sekali. Apa? Pingit apa itu? Jadi dipingit itu adalah sebuah tradisi. Jadi tradisi itu adalah sebuah tradisi turun-menurun yang mengharuskan kita kemana-mana harus dikawal. Sebenarnya aku tidak masalah, tapi aku masih bersekolah. Bagaimana dengan aku jika dia? Kami masih bersekolah, kapan kami dipingit? Pada saat kita berusia 12 tahun, bukan begitu Kartini? Iya. Oh begitu Kartini. Kalau begitu, bersabar ya nih. Kami dulu ya. Iya, Anak sekolah. Jadi dan semangat. Kartini duduk di kursi belakang rumahnya. Tiba-tiba gadis Eropa terlihat berjalan dari kejauhan. Kartini memejamkan matanya dan segera tersenyum bahagia melihat siapa yang datang menjemput. Ika, ini ya. Kartini! Kartini, bagaimana kamu? Secara fisik, aku baik-baik saja. Tapi aku tidak bisa berdiam diri. Masih itu sama Feby. Kalian tahu kan, aku tidak bisa berdiam diri. Kamu mengerti Kartini? Kami pun sangat merindukan sebenarnya. Tidak ada kan di seluruh bumi lainnya yang seceria dan secerdas dirimu ini. Aku juga sangat merindukan kalian, tetapi tradisi membuatku tidak bisa melakukan apa yang aku mau. Kami pun tidak mengerti dengan tradisi itu. Apa salahnya jika perempuan bersekolah? Aku pun tidak mengerti. Jika kamu tidak bersekolah, apa yang kamu lakukan? Aku melakukan apa yang dilakukan oleh gadis ibu selayaknya. Ya ampun, Kartini, bersabarlah. Kalau kamu bukan berjuang kami akan selalu dukung. Terima kasih ya. Iya Kartini. Kartini, ini kami bawakan buku berbahasa Belanda. Kamu bisa belajar bahasa Belanda lewat buku ini Kartini. Wah, terima kasih ya. Aku tidak bisa bicara Tak apa Kartini, kami bertiga akan selalu menemanimu di masa-masa sulitmu. Iya Kartini, kami bertiga akan selalu membantu. Kalau begitu kami bertiga pamit dulu ya Kartini, kami pasti dicari orang tua. Iya, kalian hati-hati ya. Jadi semangat ya. Hari-harinya pun diisi dengan semua hal yang katanya harus bisa dilakukan oleh wanita sejati. Ditambah dengan belajar bahasa Belanda melalui buku-buku yang dipinjamkan oleh sahabat-sahabatnya. Saudari-saudarinya pun berjalan ke rumah Kartini. Lalu
dan memanggilnya. Ika, Iin, ada apa kalian kesini? Kita jalan-jalan sekarang. Kalian kan tahu, aku tidak bisa pergi tanpa pengawalan. Kalian kan juga tahu, aku tidak bisa bertemu secara langsung bersama masyarakat. Maka dari itu, jangan sampai kita ketahuan Bapak dan Ibu sedang pergi. Kami berdua akan mengawalimu. Baiklah. Kartini dan kedua saudaranya jalan-jalan di Jepara, dan pada saat di jalan dia melihat dua wanita yang sedang duduk di gubuk. Kemudian mereka menghampiri dua wanita tersebut. Apakah kalian adalah putri-putri dari Adipati Aryo Sastroninda? Bagaimana kalian bisa tahu? Tentu saja, beliau adalah Bupati Jepara dan kami seringkali melihat kalian berjalan dengan Bapak Bupati. Kenapa kalian keluar tanpa pengawalan? Boleh, tentu saja. Pingin itu harus dilakukan oleh gadis putri lainnya. Tentu saja, itu merupakan tradisi turun-temurun dari nenek moyang kita. Lagi pula, ibu itu bisa menghindari kalian dari lelaki yang bukan makamnya sampai calon suami itu datang menjemput. Apa ibu bersekolah? Kami hanya rakyat biasa, nak. Yang bersekolah hanya warga Belanda atau pribumi lainnya. Lagi pula, perempuan akan menikah dan akan mengerjakan apa yang selayaknya wanita dilakukan. Terima kasih ya. Oke. Hati-hati ya, Nal. Kartini, Kamu dengan siapa ke sini? Apakah kamu datang dengan teman lainnya? tidak Kartini, aku kesini bersama kedua orang tuaku. Lalu di mana tuan dan nyonya Bendanon? Sini duduk dulu Kartini. Kartini, sebenarnya ada yang ingin aku katakan kepadamu. Aku harus pergi ke Belanda. Hah? Maksudmu apa ini? Aku sudah lulus sekolah di sini Kartini. Aku ingin melanjutkan sekolah tinggiku di Belanda. Lalu bagaimana dengan Ika dan Gilia? Kami akan pergi bersama-sama ke Belanda Kartini. Sebenarnya kami ingin sekali mengajakmu ke Belanda dan ingin kamu mewujudkan cita-citamu di sana. Tapi kami yakin kamu tidak akan diizinkan Kartini. Aku tidak tahu bagaimana lagi keputusan kalian. Tak apa Kartini, kita masih bisa berbalas surat dan kita masih bisa membantumu jika kamu butuh bantuan kami. Dan kami janji kami akan menceritakan suasana di sana Kartini.
belajar bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk suaminya, untuk anaknya, masyarakat, dan bangsanya. Ia menjadi tiang yang kuat dan kokoh. Itulah perempuan yang cerdas anak-anak. Maka dari itu, anak-anak semua harus menjunjung pendidikan yang tinggi ya. Oke, lanjut ya. Kita mengenal huruf. Ini huruf A. A. B. B. C. C. Kartini. Ada apa, Bu? Sedang apa kamu, Dok? Kartini sedang mengajar. Ikut Ibu. Tidak, Bu. Kartini sedang mengajar. Ikut Ibu sekarang. Kamu ini bagaimana sih, Dok? Ibu kan sudah bilang kamu tidak boleh lagi mengajar. Tapi kan Kartini ingin melanjutkan pendidikan Kartini, Bu. Cukup, Ibu. Sudah bagus aja yang melamarmu. Tapi kan Kartini ingin ke luar negeri, Bu, ke Belanda. Kamu itu seharusnya bersyukur nih, bupati yang melamarmu, bukan petani. Apa yang harus disyukuri dari suami yang punya 3 istri, Bu? Kamu ya Kartini, Ibu kan sudah bilang kamu saat ini sedang dipingit. Kamu tidak boleh lagi mengajar. Jadi bagaimana proposal Kartini yang di Belanda, Bu? Belum tentu proposalmu itu disetujui, tapi lamaranmu ini harus disetujui tanpa perlawanan apapun. Ibu tidak mau lagi ya mendengar alasan apapun dari kamu. Kartini pun sedih dan didatangi oleh Ali. Ada apa ini? Panggil Ibu, kita sedang tidak berada di pendopo. Ada yang Ibu ingin ketahui kepadamu. Apa yang kamu ketahui dari aksara Belanda ini? Bahasa, Bu. Lalu apa yang kamu tidak ketahui Kartini? Kesetiaan. Manusia ketika dipangku hatinya akan merasa terjaga keseimbangannya. Sepintar-pintarnya orang Belanda menguasai dunia, mereka tidak akan tahu apa itu kesetiaan. Selama ini, ibu dipisahkan oleh tembok kehidupan dan anak-anak yang lahir dari rahim ibu sendiri. Suatu saat nanti, ibu berharap kepadamu nih, anak-anak dapat melanjutkan sekolah dan menjunjung tinggi. Ibu percaya kepadamu nih, ibu paham kepadamu, kamu adalah wanita yang cerdas. Makasih, Bu. Geni. Kenapa ya, Dok? Berkumpullah Kartini, Ibu, Lastri, Tika, dan bagaimana, Dok? Apakah kamu sudah siap menunjang jelas sebagai adik saya? Kartini siap menerima lamaran dari Roma, tetapi Kartini mempunyai syarat, Bu. Apa lagi? Sudah. Syarat pertama, Kartini tidak ingin membasuh kakinya dan Kartini tidak ingin diperintah sesuatu olehnya. Yang kedua, Kartini ingin diperlakukan seperti orang biasa. Dan yang terakhir, Cukup ya nih, kamu hanya memikirkan dirimu sendiri. Ibu tidak akan mungkin membiarkan syaratmu itu terjadi. Kartini benar, Bu. Suami Lastri menikah lagi. Lastri mengerti. Suami Lastri lebih memilih istri mudanya yang cerdas dan terpelajar. Lanjut nih, mbakmu ini mendukungmu. Terima kasih, Mbak. Terakhir, Kartini hanya ingin calon suami Kartini membuat sekolah untuk para perempuan dan orang-orang miskin. Serta Kartini ingin putra-putri Romo memanggil Yumasira dengan sebutan Mas Adi, bukan Yolagi.
Baiklah, cepat tulis syaratmu dan saya akan mengirimnya ke Bupati Rembang. Ibu mau bicara dulu. Terima kasih, Ando. Kamu sudah mau menerima lamaran dari aku. Semoga kamu hidup bahagia ya, Ando. Sama-sama, Bu. Ini sama saya dengan